ibadah, bernilai pahala. Oke, siapa kakak-kakaknya? Silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Kita duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Oke, semoga dengan kita berdoa tadi maka dimudahkanlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu dimudahkan untuk memberikan materi, memberikan penjelasan kepada Ananda, dan Ananda juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk menangkap materi dan mampu memahami secara keseluruhan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kemana dia? Ada urusan keluarga. Ada urusan keluarga. Nggak berkeluarga dia? Mana sakit atau mana? Izin bu, izin. Oke. Selain Asri siapa lagi? Tidak ada bu. Tidak ada. Oke. Semoga dia besok bisa hadir dan masuk kelas seperti biasanya. Oke. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Pak Irakumnya, silakan kedua. Hadas dan kaifiyah mensucikannya. Hadas dan kaifiyah mensucikannya. Gimana? Hadas itu terbagi menjadi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Di mana masing-masing dari hadas kecil maupun hadas besar memiliki cara mensucikannya masing-masing. Di mana ada berapa cara mensucikannya hadas itu? Ada empat. Ada empat. Yang pertama wudu. Yang kedua mandi. Yang ketiga tayamum. Dan yang keempat istinja. Oke, kayaknya sudah paham pembelajaran kemarin. Kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, siapa yang tadi pagi tinggal sholat subuhnya? Siapa yang bangunnya kesiangan terus tidak ada yang sholat subuh? Dan enggak atau sholat subuh semua? Masya Allah, sholat subuh semua ya. Ini nggak ada yang bohong kan? Sebab kalau bohong udah dua dosa yang Anda dapat. Yang pertama dosa meninggalkan sholat, yang kedua dosa berbohong kepada diri sendiri dan kepada ibu tentunya. Benar-benar sholat semua? Ya bu, Masya Allah. Semoga anak ibu semua selalu sholat lima waktu dalam sehari. Tidak ada yang bolong. Sebab apa? Sholat itu kewajiban yang harus kita laksanakan seperti itu. Oke? Mengenai itu tadi, siapa yang tahu pembelajaran kita pada hari ini itu sholat? Iya, ketentuan sholat. Ketentuan sholat di mana? Pada materi ketentuan sholat ini ada 3 indikator yang perlu Anda kuasai. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Yang kedua apa? Rukun. Sebelum ke rukun ke syarat dulu ya. Yang kedua yaitu syarat sholat. Di mana syarat ini ada berapa? Ada 2. Terbagi menjadi 2. Syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Dan yang ketiga yaitu apa? Rukun sholat. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu. Ke poin pertama yaitu pengertian sholat. Di mana pengertian sholat ini terbagi ada 2 pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Siapa yang tahu secara bahasa itu apa? Doa. Iya, mantap, bagus sekali. Doa. Secara bahasa yaitu doa, sedangkan secara istilah apa? Suatu ibadah wajib yang terdiri dari bacaan dan gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Masya Allah, mantap sekali itu. Yaitu di mana pengertian sholat secara istilah yaitu suatu ibadah wajib yang terdiri dari bacaan dan
ada yang terdiri dari bacaan kita dan gerakan kita. Seperti apa gerakan sholat itu? Dan yang diawali dengan takbiratul ihram. Siapa di sini yang tahu takbiratul ihram itu seperti apa? Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan salam. Kemudian harus ada syarat dan rukun yang ditentukan. Jika syarat dan rukun yang ditentukan tidak dapat kita penuhi, tentunya tidak akan bisa sah sholat kita, seperti itu. Ini tadi pengertian dari sholat. Siapa yang tahu pengertian sholat 5 waktu itu apa, Bu? Kan sering kita mendengar sholat 5 waktu itu. Apa pengertian sholat 5 waktu itu, Bu? Sholat 5 waktu adalah sholat fardu atau sholat wajib yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Iya, sholat wajib atau sholat fardu yang kita laksanakan 5 kali dalam sehari. Fardu itu apa? Fardu itu wajib, Bu. Di mana hukum dari sholat ini apa? Fardu ain. Fardu ain yaitu apa? Fardu ain itu yaitu Wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Yaitu hukum dari fardu ain itu yaitu wajib bagi setiap muslim, terkecuali apabila dia belum beranjak remaja atau balik atau memiliki sebab tertentu atau halangan tertentu. Seperti seorang perempuan, dia ada jatahnya, ada tamu spesialnya setiap bulan. Nah, ketika tamu dia datang atau menstruasinya sudah datang, maka dibolehkan untuk tidak melakukan sholat seperti itu. Oke, di sini sampai di pengertian sholat dan sholat 5 waktu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Yakin tidak? Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai syarat dan rukun dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu membahas sebelah kanan ibu, membahas tentang syarat wajib sholat. Yang kedua syarat sah sholat, dan yang ketiga yaitu rukun sholat. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan dibahas masing-masing. Kelas selesai? Selesai, Bu. Oke, kita bahas. Silakan kelompok 1 presentasikan mengenai syarat sah sholat. Syarat wajib sholat. Silakan kelompok 1. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai syarat sah sholat. Luar biasa. Silakan terakhir kelompok 3, silakan dipresentasikan. Rukun sholat terdiri dari 13, yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, membaca salawat pada Nabi SAW, tasyahud akhir, salam, tertib. Apabila salah satu ini tidak dilaksanakan, maka tidak sah.
jadi di sini waras semua, sehat semua, sehat semua. Sebab apa? Kalau dia tidak berakal, tentunya anak-anak semua tidak ada di dalam kelas ini dan tidak ada tatap muka dengan ibu seperti ini. Maka kalau anak-anak semua merasa akalnya sehat, berakal sehat, maka anda wajib untuk sholat. Jika anda tidak melakukan sholat, berarti dipertanyakan akalnya ini sehat atau tidakkah akal anda ini. Maksudnya berakal sehat ini berarti tidak gila. Jika orang-orang itu gila dan orang gila, maka tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Seperti hadis Rasulullah, ada sebuah hadis Rasulullah yang artinya apa? Ada 3 golongan manusia yang telah diangkat pena darinya. Maksudnya di sini tidak ada diberi kewajiban atas mereka. Siapa-siapa saja yang 3 golongan tersebut. Yang pertama yaitu apa? Siapa yang pernah dengar hadisnya? Orang yang tidur sampai terjaga, maksudnya terjaga ini sampai dia bangun seperti itu. Yang kedua yaitu anak kecil sampai dia balik, dan yang ketiga yaitu orang gila sampai dia sembuh. Jadi ketiga golongan ini diangkat penanya atau tidak diberikan kewajiban yang syariat oleh Allah jika dia digolongkan 3 orang itu. Tetapi jika dia tidak termasuk ketiga golongan itu, maka ada kewajiban dia di dalam melakukan kewajiban syariat Islam. Oke, sampai di sini yang ditanyakan? Tidak. Dan yang ketiga yaitu syarat wajibnya apa? Balik. Yaitu orang yang sudah dewasa, yang sudah pubertas, yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil seperti itu. Di sini anak-anak itu sudah dewasa semua, sudah ada ketentuan di dalam diri saudara untuk melakukan sholat. Seperti dalam hadis juga, hadis Rasulullah, bahwasanya apa kata Rasulullah? Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah dia apabila dia melanggar jika dia berusia berapa? 10 tahun seperti itu. Di sini ada enggak yang di bawah 10 tahun? Tidak. Maka di dalam diri saudara semua sudah ada kewajiban untuk melaksanakan sholat seperti itu. Yang keempat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kemarin sudah kita bahas apa-apa aja hadas kecil dan hadas besar. Di sini maksud dari sini, makanya ketika kita sudah suci ataupun ketika kita berhadas, maka kita sucikan terlebih dahulu, dan apabila sudah suci tentunya kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi jika keempat ini sudah ada di diri kita, tentunya kita memiliki kewajiban untuk melakukan sholat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke syarat sah sholat yang dibahas oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Apa saja tadi kelompok 2 syarat sah sholat? Yang pertama, Suci badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. Tempat. Suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Selain diri kita ini hilang dari yang namanya berhadas tadi, tentunya kita perhatikan dulu bagaimana tempat kita suci tidakkah, bagaimana badan kita, bagaimana tempat kita, sucikah dia dari hadas kecil maupun hadas besar maupun dari najis seperti itu. Ketika dia tidak suci, maka tidak sah sholat kita, tidak diterima seperti itu. Yang kedua, masuk waktu sholat. Ditandakan apa? Ketika sudah masuk waktu sholat, kita tandakan dengan azan. Azan itu tanda maksudnya waktu sholat. Ketika sudah berazan, maka kita sudah sah untuk melakukan sholat. Dan ketika waktu azan, ketika waktu sholat belum azan, berarti kita tidak sah untuk melakukan sholat seperti itu. Yang ketiga, menutup aurat. Ini ibu tanya dulu.
tangan kita, nampaklah apapun kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak sah salat kita. Selanjutnya apa? Yang menghadap kiblat. menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, di sini ketika kita sholat tentunya kita menghadap ke kiblat. Seperti ada yang pernah dengar itunya firman Allah dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 144. Apa kata Allah? Sungguh kami sering melihat kamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arah. Nah, di sini apa yang perlu kita ketahui, apa perintah Allah, yaitu palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Sesungguhnya berarti apa? Setiap arah kiblat kita berarti kita menghadap ke Masjidil Haram. Di sini sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 144 bahwa kita harus ketika sholat harus menghadap ke kiblat. Ketika keempat syarat ini tidak kita lakukan, maka sah tidak sholat kita? Tidak. Oleh karena itu kita harus memang ketika kita sholat itu memperhatikan bagaimana keadaan ketika kita sholat, sudah masukkah untuk sholat atau belum, menghadap kemana kita, benar atau tidak, sudah tertutupkah aurat kita, seperti itu. Paham tuh? Fahimna. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Selanjutnya Apa lagi? Selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? ada 13. Ada 13. Yang pertama apa? Niat. Niat. Di sini apa? Sudah anak-anak Bapak sudah fasih dalam melafazkan niat sholat? Oke, silahkan. Coba siapa yang mau melafazkan niat sholat subuh? Sholli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Oke, yang pertama itu niat. Kita niatkan kita kali ini mau sholat apa kita niatkan. Yang kedua apa? Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ketika di sini sehat semua, Sehat, Bu? mampu untuk berdiri, Mampu. maka kita diperintahkan untuk berdiri. Yang pertama ini ya. Nah, Bu, bagaimana dengan nenek saya yang sudah lumpuh, Bu? Bagaimana dengan nenek saya yang sudah naik kursi roda, Bu? Bagaimana dengan kakak saya yang stroke, Bu? Gimana? Apakah tidak boleh untuk sholat, Bu? Gimana itu? Sesungguhnya Islam memudahkan kita. Ketika ada orang yang lumpuh atau tidak mampu untuk berdiri, maka dibolehkan untuk sambil berbaring, sambil tidur atau dengan duduk seperti itu. Itu tetap sah. Sebab apa? Sebab ada sebab mengapa dia tidak bisa berdiri. Dan yang ketiga yaitu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika tidak ada takbiratul ihram, maka diterima tidak sholat kita? Tidak seperti itu. Ketika kita takbiratul ihram, tentunya kita membaca surat Al-Fatihah. Bu, gimana dengan gimana dengan doa iftitah, Bu? Gimana dengan kabiro alhamdulillah, Bu? Itu sunnah, boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kalau Al-Fatihah gimana, Bu? Al-Fatihah itu harus dibaca karena itu termasuk ke dalam rukun sholat. Ketika dia 4 rakaat, 2 rakaat yang ketiga, saya lupa baca surat Al-Fatihah, Bu, gimana
wa bihamdihi. Sesudah ruku apa? Iktidal atau bangkit dari ruku. Apa bacanya bangkit dari ruku? Sanallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah berdiri dari ruku, kita membaca doanya, selanjutnya kita sujud. Nah, di sujud terakhir ketika sholat itulah apa? Itu doa yang sangat mujarab. Bacalah doa-doa yang ingin Anda baca, seperti yang ingin Anda capai. Disitulah salah satu waktu yang manjur untuk kita berdoa. Setelah sujud apa? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud atau inspirasi. Seperti itu. Apa baca duduk di antara dua sujud? Selesai itu apa selanjutnya lagi? Tasyahud awal. Setelah itu apa? Intinya kita membaca sholawat Nabi. Jangan lupa, jangan sampai sholawat Nabi tidak dibaca. Selanjutnya apa? Tasyahud akhir. Setelah membaca tasyahud akhir, kita salam. Dan yang terakhir yaitu tertib. Di mana tertib ini secara berurutan. Gimana kalau baca saf tidak salat kita diterima, tidak salat kita tentu tidak. Masa Anda semua habis ruku langsung sujud? Tentunya kita harus iktidal. Nah, itu tadi yaitu rukun dari sholat. Ada juga sunah-sunah yang dilakukan ketika sholat, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan lutut pada keadaan sebagai berikut, yaitu ketika ruku. Yang kedua, ketika bangkit dari ruku. Allah Akbar itu ketika ruku, dan ketika bangkit disunahkan juga untuk mengangkat tangan kita. Sami Allahu liman hamidah. Dan yang ketiga yaitu ketika berdiri setelah rakaat kedua ke rakaat yang ketiga. Selain itu ada juga yaitu membaca basmalah di awal surat, seperti itu. Ada juga yang membaca amin setelah surat Al-Fatihah, baik secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu membaca surat pendek, ayat-ayat Al-Quran lain setelah surat Al-Fatihah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Yakin tidak ada yang ditanyakan? Oke, itu yang bertanya. Silakan tutup catatan Anda semua. Tadi telah Ibu jelaskan mengenai syarat sholat. Di mana syarat sholat itu ada berapa? Ada dua. Syarat sah dan syarat wajib dan syarat sah sholat. Siapa yang tahu apa saja syarat wajib sholat? Islam, berakal sehat, balik, dan suci dari hadas